Mengutip dari channel Hersu Benopoint yang membahas perihal persidangan Citizen Lawsuit di PN Surakarta pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, ditemukan sebuah fakta pengakuan dari salah satu saksi yang diajukan oleh pengacara Jokowi, di mana saksi tersebut mengklaim bahwa dirinya adalah teman KKN Jokowi di Desa Ketoyan, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari fakta persidangan tersebut, terkuaklah nama panggilan Jokowi saat melaksanakan KKN di Desa Ketoyan bersama saksi dipanggil dengan sebutan Bang Jack. Mengapa baru sekarang terungkap bahwa Jokowi itu dipanggil dengan nama Jack gitu ya? Memang biasanya kan nama orang kalau udah nama semacam itu melekat dari kecil itu bisa sampai besar di lingkungan teman terdekat dengan panggilan semacam itu. Tapi kalau kita cek nggak pernah ada ya panggilan yang memanggil Jokowi itu dengan Jack ya. Dan sampai sekarang setidaknya kalau memang benar bahwa waktu di Ketoyan itu dia dipanggil dengan nama Jack, nama itu tidak pernah dipakai lagi oleh Joko Widodo. Artinya namanya biasa orang Jawa itu kata Jack, apalagi zaman tahun-tahun segitu rasanya kok agak aneh juga ya. Paling biasanya dipanggil Jok gitu ya, minimal ya. Selain itu yang juga dinilai janggal adalah salah satu saksi ketika ditunjukkan foto Jokowi dengan data pribadi yang ditutup itu mengaku tidak mengenali foto tersebut. Karena itu dalam penilaian atau kita sebutnya supaya fair lah, ini klaim dari Muhammad Taufik, para saksi yang dihadirkan oleh pengacara Joko Widodo itu babak belur, dan ini katanya semakin menambah kecurigaan kalau Taufik malah semakin menambah keyakinan bahwa ijazah Joko Widodo itu adalah palsu. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, baru lagi, tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak melekat sampai hari ini. Ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMP manggil saya MT karena nama saya panjang Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik MT. Jadi tidak mungkin kalau namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto itu kreasinya Bapak Polisi. Ya, kreasinya dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo, mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua ya kita tuh Bu Johanna, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi. Tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya ya kami optimis lah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pintar, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Terkait dengan disebutkannya nama Bang Jack untuk panggilan Jokowi ketika melaksanakan KKN di Desa Ketoyan bersama saksi yang bernama Rince Dwi Wijaya, saya jadi teringat salah satu konten QNC beberapa tahun yang lalu yang menyebutkan nama Jokowi dengan panggilan Jack. Jangan-jangan si Rince ini kemudian terinspirasi dari konten tersebut sehingga menyebutkan fakta baru di persidangan bahwa Jokowi dipanggil dengan panggilan Jack ketika dia melaksanakan KKN-nya bersama dengan saksi. Presiden Joko Widodo membagikan foto koran asing Financial Times yang sedang dibacanya. Terlihat judul berita tersebut membahas tentang upaya Indonesia mewujudkan impiannya menjadi negara superpower. Dalam postingan itu, Jokowi terlihat bangga dengan menuliskan caption keberhasilan pembangunan di era kepemimpinannya, tidak terkecuali ambisi pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara. Ironinya, warganet justru salfok dengan isi pemberitaan yang banyak mengkritisi pemerintah Jokowi, mulai dari korupsi sampai putusan MK yang kontroversial. Untuk memuluskan jalan anak sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presiden
mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Walah Pak Joko, apa nggak dibaca dulu itu isi artikelnya, biar nggak jadi malu. Mosok mau pamer kok justru mempermalukan diri sendiri. Itulah makanya pentingnya sekolah dan berijazah asli, bukan ijazah palsu. Pak Joko, mateng gue. Presiden Jokowi bertemu dengan teman-temannya saat berkuliah di Fakultas Universitas Gadjah Mada di kawasan Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat bertemu dengan sejumlah rekannya tersebut, Jokowi tampak mengenakan baju berwarna putih di badan. Zamannya Pak ngono ya. Zaman saya. Nah, saya saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen. Swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya ya ketemu, tapi juga hanya sebentar di alam. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa, itu tadi kata Pak Bapak. Beliau itu memang pemersatu. Pada bagian ini kita akan mendengar penjelasan dari Johannes Pramana Gentur Sutapa yang mengaku sebagai teman Jokowi dan saat ini dia menjadi guru besar di Fakultas Kehutanan, tentang apa panggilan Jokowi ketika dia berkuliah. Benarkah dia dipanggil sebagai Jack? Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya, Jok itu dulu ya, Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Selanjutnya siapa yang akan lebih dipercaya? Pernyataan dari Johannes Pramana Gentur Sutapa yang sekarang menjadi guru besar di Fakultas Kehutanan UGM, ataukah pernyataan saksi di persidangan CLS di PN Surakarta hari ini 9 Februari 2026 yang bernama Rince Wiwijaya yang mengaku bahwa panggilan Jokowi ketika KKN adalah Jack supaya tampak lebih keren. Ataukah sebenarnya mereka berdua, baik Johannes maupun Rince, keduanya sedang melakukan kebohongan di dalam sebuah skenario untuk membela dan memberikan validasi terhadap ijazah palsu Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada.